Ada sesuatu yang salah sejak malam pertama aku mendengar suara gitar dari kamar 3 bit. Bukan nadanya, tapi caranya membuat bulu kuduku berdiri. Seperti ada yang memanggil namaku dalam gelap. Setiap kali ia lewat di lorong, udara terasa berubah. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Dan tatapannya seolah tahu lebih banyak tentang diriku daripada yang pernah kuberitahu siapapun. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kedekatan itu tumbuh seperti bayangan yang tak bisa kuhilangkan, pelan, gelap, dan tak terhindarkan. Lalu pada suatu malam, saat lampu padam, hujan turun, dan ia membuka pintu kamarnya dengan senyum tipis yang membuat jantungku membeku. Sejak saat itu, aku tak yakin lagi apakah aku sedang jatuh padanya atau tersesat dalam sesuatu yang akan menelan kami berdua. Dan yang paling menakutkan adalah aku tak ingin keluar. Selamat datang di sebuah kisah yang tidak seharusnya terjadi, namun tetap terjadi. Sebuah kisah tentang 2 orang asing yang dipertemukan oleh jarak 1 dinding, 1 suara, dan 1 pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Jika kamu menyukai cerita dengan nuansa gelap, emosional, penuh ketegangan batin, bayangan perasaan yang tak terucap, dan godaan yang sulit dijelaskan, maka kamu berada di tempat yang tepat. Di sini, setiap langkah di lorong yang sempit bisa berarti sesuatu. Setiap tatapan yang terlalu lama bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan setiap keheningan bisa lebih berbahaya dari kata-kata. Sebelum kita masuk lebih jauh, tekan subscribe atau follow agar kamu tidak tersesat saat kisah ini mulai menukik ke sisi yang lebih dalam dan lebih gelap. Sekarang, siapkan dirimu, karena dari sini tidak ada jalan kembali. Jakarta malam itu terasa sesak oleh suara kendaraan dan angin panas yang menempel di kulit. Tapi di lorong kosku, semua terasa sunyi, kecuali 1 suara, petikan gitar dari kamar sebelah. Nada-nadanya rendah, mengalun pelan, dan entah kenapa membuat dadaku ikut bergetar. Aku baru seminggu pindah ke kos ini, kamar kecil dengan dinding tipis, tapi cukup untuk menampung diam dan pikiranku yang sering berantakan. Tetanggaku, Raka laki-laki di kamar 3 bit, adalah sumber gangguan yang tak kuakui. Aku hanya pernah melihatnya sekilas di dapur, kaos hitam, rambut berantakan, dan aroma sabun serta kopi yang anehnya bertahan lama. Sejak malam pertama, aku selalu tahu kapan dia pulang. Langkah kakinya, derit pintu, bahkan helaan napasnya, semuanya seperti pola yang diam-diam kuhafal. Mungkin karena sunyi membuatku peka, atau mungkin karena ada sesuatu darinya yang tak bisa kuabaikan. Dan malam itu, saat senar gitar terakhir berhenti bergetar, aku menyadari sesuatu. Diamnya justru lebih berisik dari suara manapun. Pagi itu, aku terlambat kuliah. Rambut berantakan, kemeja kusut, dan mata setengah sadar saat aku menuruni tangga. Dari arah berlawanan, Raka muncul, membawa gelas kopi dan senyum santai yang entah kenapa membuat waktu seolah melambat. "Kopi," katanya, seolah tawaran itu hal paling wajar di dunia. Aku ingin menolak, tapi kata itu macet di tenggorokan. "Sebentar aja," jawabku akhirnya. Dapur kecil di ujung lorong jadi saksi pertemuan yang terlalu sunyi. Uap kopi naik perlahan, mengaburkan jarak di antara kami. Ia bercerita tentang band kampus, tentang malam-malam begadang. Aku hanya mendengarkan, berusaha tidak menatap terlalu lama. Tapi setiap kali ia tertawa, ada sesuatu yang menegangkan di dadaku. Ketika aku pamit, ia hanya berkata pelan, "Jangan lupa sarapan." Nada suaranya datar, tapi matanya seolah menyimpan sesuatu yang belum siap diucapkan. Dan entah kenapa, aku tahu pagi ini akan sulit kulupakan.
Sore itu, langit Jakarta seolah murung lebih dulu sebelum aku sempat menyadarinya. Gerimis turun perlahan, lalu berubah jadi hujan deras yang mengguyur genting kos tanpa ampun. Listrik padam. Lorong menjadi gelap dan sunyi, kecuali satu cahaya redup dari kamar sebelah. Aku ragu beberapa detik sebelum terdengar suaranya dari balik pintu, tenang tapi hangat. Masuk aja kalau takut gelap. Aku tertawa kecil. Aku gak takut, tapi langkahku tetap maju. Kamarnya diterangi satu lilin kecil di atas meja, memantulkan cahaya oranye di wajahnya. Aroma kopi bercampur dengan bau hujan, menciptakan keheningan yang aneh, nyaman, tapi berbahaya. Kami duduk berseberangan. Tak banyak kata, hanya detak waktu yang terasa lebih lambat dari biasanya. Ketika lilin mulai mengecil, matanya menatapku lama sekali, seolah mencoba membaca isi pikiranku. Dan untuk pertama kalinya, aku takut kalau ia berhasil. Sejak malam hujan itu, ada yang berubah. Kami tidak lagi asing, tapi juga belum berani menyebut diri dekat. Ada jarak yang seolah tetap dijaga, namun cukup tipis untuk membuatku sadar setiap kali ia lewat di depan kamarku. Kadang kami bertemu di dapur, pura-pura sibuk mencuci gelas yang sama 2 kali. Kadang di tangga, sekadar menyapa, tapi sorot matanya seolah menahan sesuatu yang sulit disembunyikan. Malam-malam terasa lebih panjang. Aku sering terjaga, mendengar langkahnya di lorong, dan berusaha tidak menunggu suara pintunya. Tapi semakin kutolak, semakin aku sadar betapa pikiranku tak bisa lepas darinya. Suatu malam, gitar itu kembali terdengar, tapi kali ini lirih, hampir seperti bisikan. Aku mendengarnya menyebut namaku di antara lirik yang ia ubah sendiri. Dadaku bergetar, antara bahagia dan takut. Karena mungkin, diam-diam kami berdua sedang menunggu yang sama. Hampir tengah malam ketika aku akhirnya menyerah pada gelisah yang sejak beberapa hari ini menempel di kulit seperti udara lembab Jakarta. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma kopi dari arah dapur, aroma yang langsung mengingatkanku pada satu orang. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Ku coba memutar musik pelan, membaca sedikit, bahkan memaksa mataku terpejam. Tapi setiap kali aku memejam, wajahnya muncul. Mata gelapnya yang selalu terlihat seperti menyimpan rahasia. Senyum miringnya yang muncul diam-diam setiap kali ia berpikir aku tidak memperhatikan, atau caranya menyebut namaku ringan. Tapi cukup membuat jantungku memukul dinding ribahku. Akhirnya aku bangun, tanpa benar-benar memikirkan apa yang akan kulakukan. Di luar kamar, lorong kos sunyi, lampu temaram dari ujung tangga membuat bayangan memanjang di lantai. Entah bagaimana, langkahku berhenti tepat di depan pintu 3 bit. Aku merasa bodoh, atau mungkin terlalu berani, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, tanganku sudah mengetuk, pelan, hampir tak terdengar. Namun, pintunya tetap terbuka. Raka berdiri di sana, rambutnya sedikit basah, mungkin baru selesai mandi. Kaos abu-abu tipis yang ia pakai tampak seperti baru saja ia ambil dari jemuran. Ia menatapku lama, seolah mencoba memastikan apakah aku sungguh ada di depan pintunya atau sekadar bayangan dari pikirannya sendiri. "Kamu belum tidur?" Suaranya rendah, serak sedikit, entah karena kantuk atau alasan lain. Suara itu macet. Aku tidak punya alasan jelas. Aku bahkan tidak tahu apa yang mestinya kukatakan. Tapi ia tidak bertanya lagi. Ia menepi, memberi ruang tanpa kata. "Ayo masuk,"
Ucapnya singkat, dan seperti orang yang kehilangan pertahanan, aku melangkah ke dalam. Kamarnya masih sama seperti yang terakhir kulihat. Hangat, sederhana, dengan aroma kopi dan sedikit kayu dari gitar yang disandarkan di pojok. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara di dalam terasa lebih padat, lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang siap pecah kapan saja. Raka berjalan melewatiku untuk menutup pintu. Dan anehnya, detik ketika pintu itu tertutup, jantungku ikut mengetuk dari dalam dadaku sendiri. Ia berhenti di depanku. Jaraknya tidak jauh. Mungkin hanya beberapa langkah, tapi aku merasakannya. Seperti sebuah medan magnet yang menarikku tanpa pertanyaan. "Ada apa?" tanyanya lembut. Bukan menuntut, hanya ingin tahu. Aku menarik napas, mencoba menemukan kata. "Tadi, aku dengar kamu main gitar lagi," kataku akhirnya. Ia tersenyum kecil. "Kedengeran ya? Maaf kalau ganggu." "Bukan," jawabku cepat, terlalu cepat. "Sama sekali nggak ganggu." Ia menatapku, lama. Tatapan yang bukan sekadar melihat, tapi membaca, dan aku benci betapa mudahnya aku terbaca olehnya. Raka mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi. "Kamu pasti tahu," ia berkata pelan. "Aku main bukan cuma karena bosan." Apa suaraku nyaris tidak keluar? Tiap kali aku main, aku mikirin seseorang. Dadaku mengencang. Rasanya seperti menunggu gempa kecil yang akan menentukan apakah aku harus mundur atau tetap berdiri di tempat. "Dan aku rasa kamu tahu siapa." Nadanya tenang, tapi matanya terlalu jujur untuk diabaikan. Aku menelan ludah. "Raka." Ia tersenyum samar. "Aku gak akan maksa kamu bilang apa-apa. Cuma, kalau kamu datang ke sini malam-malam gini, aku rasa aku gak salah baca." Kata-katanya menamparku dengan lembut, namun tepat sasaran. Yah, aku datang tanpa alasan, tanpa undangan, dan kami berdua tahu apa artinya. Aku mengalihkan pandangan, tapi ia mendekat sedikit, lagi cukup dekat, hingga napasnya terdengar di atas suara detak jantungku sendiri. "Aku gak akan sentuh kamu kalau kamu gak mau," katanya perlahan. Cuma ia berhenti, seolah mencari kata yang tepat. "Jangan lihat aku seperti itu kalau kamu benar-benar ingin aku diam saja." Aku terkejut. "Seperti apa?" Ia menahan tawa kecil, tapi matanya serius. "Seperti kamu berusaha gak jatuh, padahal kamu sudah hampir gak punya pijakan." Udara antara kami menghangat, tanganku refleks meremas ujung kaosku sendiri. Aku berhenti karena aku tidak tahu lagi bagaimana berbohong pada perasaanku sendiri. Tanpa sadar, aku sudah mendesah perlahan, dan aku hanya berharap ia tidak mendengarnya. Dan pada detik itu, hujan kembali turun di luar. Deras, seolah ikut menegaskan bahwa malam ini tidak akan seperti malam lainnya. Raka mendekat sampai jarak kami tinggal beberapa sentimeter. Tidak menyentuh, tidak melampaui batas, tapi cukup dekat untuk membuat seluruh pikiranku kacau. "Aku gak mau kamu salah paham," katanya. Suaranya merendah. "Aku suka kamu. Sederhana, jujur, tanpa balutan drama, tapi justru itu yang membuatnya terasa berbahaya." Aku mengangkat wajah, bertemu tatapannya, dan di sana aku melihat sesuatu yang selama ini kutakuti sekaligus kurindukan. Keinginan yang tak disembunyikan, tapi juga rasa hormat yang membuatnya menahan diri. "Kalau kamu mau pergi," ia berbisik, "ini saatnya." Aku tidak bergerak. Tidak bisa, mungkin tidak mau.
Karena untuk pertama kalinya, aku merasa malam ini, kami berdua berdiri di ambang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ia menghela napas, pelan sekali. Oke, kamu gak pergi. Ia mengangkat tangannya, perlahan, seperti takut mengejutkanku. Bukan untuk menyentuh, hanya mengusap udara di dekat pipiku. Seolah memastikan bahwa aku benar-benar ada. Aku ikut menarik napas, lalu tanpa sadar aku berkata, "Aku juga takut." "Takut apa?" tanyanya lembut. "Takut kalau aku dekat sama kamu. Aku gak bisa berhenti." Senyumnya yang muncul kemudian bukan senyum kemenangan, bukan senyum laki-laki yang mendapatkan apa yang ia mau, tapi senyum seseorang yang akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini ia tunggu. "Aku juga," katanya. "Percaya sama aku." Dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan, kami berdiri terlalu dekat, terlalu lama, terlalu jujur. Dan kali ini, batas itu tak bisa kutahan lagi. Telapak tangannya akhirnya menyentuh dengan lembut pipiku. Rasanya seperti menggetarkan hati dan jiwaku. Kini, semuanya tak bisa kutahan lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar bahwa batas yang selama ini kutarik bukan lagi garis, melainkan bayangan tipis yang sewaktu-waktu bisa hilang oleh satu langkah kecil. Satu langkah yang belum kami ambil, tapi hampir. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa seperti benang halus yang menegang setiap kali kami berada di tempat yang sama. Benang yang kalau ditarik terlalu keras bisa putus, atau justru membelit kami berdua. Keesokan paginya, aku bangun terlalu cepat, masih dengan sisa gemuruh dari jarak yang nyaris hilang semalam. Suara hujan sudah berhenti, tapi ingatanku tentang Raka masih membekas jelas. Sorot matanya, napasnya yang hangat di dekat wajahku, kata-kata yang ia tahan agar tidak menyeberang batas. Aku mandi terlalu lama, menghabiskan waktu hanya untuk memastikan wajahku tidak terlihat seperti baru saja mengambil keputusan bodoh semalam. Meski kenyataannya, aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kuputuskan. Yang jelas, aku tetap berada di kamarnya, terlalu dekat, terlalu lama, tanpa pergi ketika ia memberi kesempatan. Saat kubuka pintu kamar, aku melihatnya. Raka duduk sendirian di tangga lantai 2, tempat biasanya ia bermain gitar. Tapi kali ini tanpa gitar, hanya secangkir kopi dan tatapan yang sulit diterjemahkan. Ia melihat ke arahku, dan aku merasakan seluruh tubuhku mengeras seperti tertangkap basah. "Pagi," katanya, hanya itu. Tapi entah kenapa, suaranya seperti sengaja dibuat lebih rendah dari biasanya. "Pagi," aku mencoba terdengar santai, tapi suaraku terlalu tipis, terlalu jujur. Kami saling menatap beberapa detik, sebelum ia tersenyum tipis, nyaris tidak terlihat. Senyum yang seolah berkata ia mengingat semuanya, setiap detik, setiap jarak yang mengecil, setiap napas yang saling menyentuh. Aku turun tangga, berniat lewat begitu saja, tapi langkahnya bergeser sedikit, cukup untuk membuatku berhenti. "Kamu oke?" Pertanyaan sederhana, tapi tatapan yang menyertainya, "Tidak, aku gak apa-apa," jawabku. "Tapi kamu kelihatan kayak seseorang yang berusaha ngeyakinin dirinya sendiri." Aku mendengus kecil. "Kamu selalu kayak gitu ya? Selalu tahu apa yang aku pikirkan?" Ia tersenyum. Kali ini lebih jelas. "Nggak selalu, tapi semalam kamu nggak nutup diri. Itu bantu banyak." Jantungku kembali kacau. Aku memalingkan wajah, tapi ia sempat melihat. "Kalau kamu mau pura-pura lupa," ujarnya lembut, "aku bisa pura-pura nggak ingat apa-apa juga."
Kalimat itu seperti angin panas yang menyapu dari belakang leherku. Aku berbalik perlahan. Dan kamu mau pura-pura? Ia menatapku lama. Terlalu lama. Enggak, jawabnya akhirnya. Aku nggak mau pura-pura apapun yang terjadi semalam cuma kebetulan. Aku diam. Kata-katanya menggantung di udara, seperti sesuatu yang terlalu jujur untuk ditolak, tapi terlalu berani untuk diterima mentah-mentah. Lalu, tanpa peringatan, ia berdiri. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia mendekat sampai jarak kami tinggal 1 tarikan napas. Aku pergi hari ini, katanya tiba-tiba. Dadaku terasa seperti ditarik ke dalam. Pergi kemana? Ada kerjaan di luar kota. Ia menunduk sedikit, menatapku dari jarak yang membuatku sulit berpikir jernih. 2-3 hari. 2-3 hari. Oh, hanya itu yang berhasil keluar dari mulutku. Ia melihat wajahku, mencari sesuatu. Mungkin pengakuan, mungkin penolakan, mungkin hanya tanda bahwa ia tidak salah mengartikan semua ini. Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan, ucapnya pelan, tapi aku tahu apa yang aku rasakan. Aku menahan napas. Aku pengen kamu ada, lanjutnya. Dan kalau kamu nggak ngerasa hal yang sama, kamu tinggal bilang. Aku tahu aku harus menjawab. Aku tahu ini adalah momen yang bisa menentukan apakah semuanya akan bergerak maju atau berhenti di sini. Tapi bibirku kaku, pikiranku berputar, dan hatiku entah kenapa takut. Raka tersenyum tipis. Aku nggak maksa kok. Ia mengambil tas kecil di ujung tangga, menggantungnya di bahu. Aku cuma berharap, ujarnya sebelum berbalik. Kamu nggak hilang waktu aku balik. Hatiku jatuh perlahan. Ia menuruni tangga, langkah demi langkah. Setiap langkah seperti meninggalkan gema kecil di dalam diriku. Saat ia sampai di pintu keluar kos, ia menoleh lagi. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menghentikan napasku. Lalu ia pergi. Aku tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tetap di kos ini, ataukah pindah untuk menutup kisah ini beserta kenangan hangatnya yang tak bisa kusembunyikan. Bahkan, kuinginkan